Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training, dan kali ini kita akan memberikan update karena saya perhatikan kita sudah mulai masuk pada semester baru. Dan kemudian teman-teman yang sedang menyusun tugas akhir, baik itu tesis maupun skripsi, sudah mulai mengajukan judul. Nah, sampai kemarin saya masih menemukan ada mahasiswa yang mengajukan judul, terutama data keuangan, kemudian menggunakan sektor yang terdaftar di Bursa Efek. Mungkin mahasiswa ini masih melihat referensi tugas akhir yang sebelumnya, sehingga masih menuliskan seperti sektor manufacturing yang menjadi sampel penelitian mereka. Dalam konten ini kita mau mencoba mengupdate bahwa ternyata ada pembaharuan dalam sektor Bursa Efek Indonesia yang tahun 2021 update-nya. Nah, kita nanti akan coba breakdown sebetulnya apa saja sektornya, dan nanti kita lihat juga ternyata ada beberapa pembagian dari klasifikasi sektor tersebut. Iya. Untuk lebih detail seperti biasa, teman-teman jangan lupa sebelum kita nonton konten ini, subscribe, like, dan komen di channel Independent Training. Sekarang kita masuk kepada klasifikasi sektor perusahaan updated. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, beritanya sudah menjadi berita publik bahwa per 25 Maret 2021, IDX mengeluarkan sektor klasifikasi yang terbaru, namanya IDX IC ataupun IDX Industrial Classification. Ini mungkin yang belum diupdate sama teman-teman yang sedang menyusun tugas akhir, bahwa klasifikasi ini resmi ada di Bursa Efek Indonesia dan bisa diakses. Nanti tinggal klik di kolom deskripsi untuk mengakses sektor klasifikasi yang terbaru. Dan kembali lagi bahwa IDX IC ini berarti kita akan menggunakan klasifikasi yang terbaru 2021, sehingga teman-teman dalam menyusun tugas akhir perlu mengupdate kembali proposalnya apabila sudah terlanjur mencantumkan sektor-sektor yang mungkin tidak relevan lagi dengan IDX IC yang terbaru. Sekarang setelah tadi beritanya per 25 Maret 2021, kita sekarang coba masuk kepada tampilan awal. Saya tidak screenshot, tapi nanti ini kurang lebih 4 item yang ada di tampilan dari screenshot setelah teman-teman mengklik link yang ada di kolom deskripsi. Yang pertama ada menu website, itu judul sebelah kiri. Kemudian ada kode nama perusahaan. Nah, kode nama perusahaan ini memang all listed. Jadi teman-teman kalau memang mau meneliti semuanya ya tinggal memilih perusahaan mana saja ataupun keseluruhannya. Tapi kode nama perusahaan ini dia per perusahaan. Kita belum mengetahui sektornya apa saja. Nah, kemudian yang kedua, isian yang kedua adalah sektor. Nah, teman-teman kalau mengklik sektor ini, nanti akan keluar semacam downlist. Nah, disitulah teman-teman akan menemukan sektor terbaru, di mana manufacturing ternyata sudah tidak ada. Teman-teman yang mengajukan judul dengan sektor pertambangan, mining sudah tidak ada. Nanti kita lihat menggantinya menjadi apa sektor yang ada dalam penelitian terdahulu. Nah, yang menarik lagi ternyata setelah kita buka itu ada papan di sini. Nah, jadi nanti kita akan coba breakdown. Jadi supaya teman-teman tidak asal mendownload, tidak asal menarik semua data tanpa mengetahui apa sih sebetulnya apa data yang saya tarik. Sekarang kita lanjutkan teman-teman. Terdapat 11 sektor perusahaan terbaru. Yang pertama itu adalah basic material. Yang kedua adalah consumer cyclical, consumer non-cyclical, energy, financial, healthcare, industrial. Sudah 7. Kita lanjutkan. Nomor 8 adalah infrastructure, nomor 9 property dan real estate, nomor 10 teknologi, nomor 11 transportation dan logistik. Ini adalah 11 sektor baru yang masuk ke dalam IDX IC. Dari sini teman-teman perlu mengetahui kembali proposal yang sudah terlanjur dibuat menggunakan sektor apa, kemudian akan kita ganti dengan sektor apa. Sebetulnya kita bisa men-trace teman-teman, misalkan perusahaan dulu manufacturing, perusahaan asalkan kita menghafal tahu kodenya ya, misalkan karena biasa menggunakan abjad 4 huruf A, B, C, D. Nah, nanti kita trace di sektor yang baru ini dia masuk di sektor baru apa. Jadi sebetulnya bisa teman-teman kalau masih mau menggunakan list perusahaan yang dahulu, misalkan teman-teman sudah punya dari sektor manufacturing atau pertambangan. Nah, nanti tinggal dicari 4 abjad ini sekarang muncul di sektor apa. Tapi kita pastikan sampai sejauh ini memang di 11 sektor perusahaan ini tidak ada sektor manufacturing, sektornya ya, bukan perusahaannya. Tapi sektornya tidak ada sektor manufacturing. Dan misalkan yang kedua yang sering saya temui juga misalkan perusahaan pertambangan. Jadi mungkin teman-teman yang lagi meneliti SR, CSR, kemudian environmental social governance, itu mungkin tidak bisa lagi mencari-cari sektor pertambangan kalau skripsi dan tugas akhirnya menggunakan IDX IC yang terbaru. Ini adalah 11 sektor
terbaru yang ada di IDX IC. So, update your proposal supaya bisa memberikan data yang terbaru. Berikutnya ada satu menu, tadi kalau teman-teman buka ada namanya papan. Di sana ada 3 papan yang teman-teman bisa pilih. Ada papan utama, papan pengembangan, dan papan akselerasi. Coba kita mencari tahu apa sih perbedaan ini, dan karena pada saat teman-teman mengklik papan utama, nanti akan keluar jumlah perusahaan yang berbeda dengan papan pengembangan dan berbeda dengan papan akselerasi, ya. Nah, apa sih sebetulnya papan utama? Papan utama diperuntukkan bagi calon emiten yang merupakan perusahaan besar dan telah memiliki rekam jejak keuangan yang baik. So, teman-teman kalau klik papan utama, nanti keluar di bawahnya list dari perusahaan listed yang masuk dalam papan utama. Kalau teman-teman perhatikan, ada lagi papan pengembangan. Diperuntukkan bagi perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan naik kelas ke papan utama dan belum membukukan laba bersih. Ya, itu masuk dalam papan pengembangan. Dan yang terakhir adalah papan akselerasi. Adalah papan pencatatan, dan untuk perusahaan dengan aset skala kecil dan menengah, papan ini untuk mendorong lebih banyak UKM melakukan initial offering, ya, penawaran umum sebagai bentuk penggalangan dana untuk ekspansi. So, teman-teman, ini mungkin yang sedikit berbeda dengan peruntukan data yang sebelum IDX IC, di mana menurut saya ini menjadi nilai tambah lagi bagi peneliti seperti teman-teman ataupun seperti kita, bahwa kita sekarang sudah memiliki perusahaan-perusahaan yang sudah disegmented, apakah dia masuk papan utama, which is di perusahaan-perusahaan besar yang memang sudah well established, kemudian ada papan pengembangan yang menuju papan utama, dan yang terakhir adalah papan yang diakselerasi, di boost untuk masuk ke dalam IPO. Nah, ini sebetulnya bisa menjadi celah penelitian terbaru. Misalkan kita membuat penelitian tapi sampelnya adalah perusahaan-perusahaan papan akselerasi. Apa sih yang menjadi karakteristik dari perusahaan-perusahaan dengan papan akselerasi ini? Apa yang menjadi pembeda? Ya, karena kalau kita perhatikan, teman-teman, banyak sekali penelitian yang memang sudah listed established perusahaannya. Dan itu memang memberikan insight juga, tapi sekarang kita dibukakan celah lagi nih teman-teman. Kalau teman-teman boleh berdiskusi dengan pembimbingnya, boleh berdiskusi dengan calon pembimbingnya, misalkan, Pak, kami mau meneliti, atau Bu, kami mau meneliti, misalkan apa yang menjadi akselerasi perusahaan-perusahaan ini bisa menjadi perusahaan yang terdaftar di bursa, ataupun menjadi IPO. Nah, ini kan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga ini bisa menjadi celah penelitian berikutnya apabila teman-teman mau mengkhususkan pada papan akselerasi. Ini sih menurut saya betul-betul ide, karena menurut saya banyak sekali penelitian-penelitian yang memang sudah biasanya menggunakan perusahaan-perusahaan yang sudah established. Kita masuk pada jumlah perusahaannya. Jadi hati-hati teman-teman dalam penentuan populasi dan sampling. Teman-teman, karena ini perusahaannya sektornya baru, mungkin teman-teman perlu menyesuaikan permintaan dosen pembimbing, apakah 3 tahun, apakah 5 tahun. Ya kan, kalau 3 tahun misalkan teman-teman perlu mengetahui jumlah perusahaan di setiap sektor. Misalkan kita ambil contoh basic material. Ya, basic material itu terdiri dari 43 perusahaan. Dengan asumsi saya hanya mengambil yang papan utama saja, ya. Saya hanya mengambil papan utama. Jadi saya coba breakdown perusahaannya per sektor, tapi dengan asumsi ini adalah jumlah perusahaan dalam sektor papan utama. So, misalkan basic material 43 perusahaan. 43 perusahaan, kalau dosen pembimbing minta 3 tahun, ini berarti 43 kali 3. Ya, kurang lebih sekitar 126 sampling, ya. Itu dari basic material. Kalau minta 5 tahun, teman-teman harus mengkali 5, 43 kali 5. Consumer cyclical itu terdiri dari 50 perusahaan, consumer non-cyclical terdiri dari 60 perusahaan, energi terdiri dari 37 perusahaan. Teman-teman yang pakai perusahaan dulu mungkin istilahnya perusahaan mining, pertambangan, sekarang perusahaan energi ada 37 perusahaan, financial ada 53 perusahaan. Financial ini termasuk banking, financial industry ya, termasuk banking, insurance, sekuritas, itu ada di financial. Healthcare ada 15 perusahaan, industrial ada di 19 perusahaan, infrastructure ada di 35 perusahaan, properti dan real estate ada di 36 perusahaan, teknologi ada di 7 perusahaan, transportation dan logistik ada di 10 perusahaan. Ini adalah jumlah perusahaan per sektor yang kembali lagi menjadi pertimbangan teman-teman pada saat menentukan populasi dan sampling. Kalau misalkan tidak mau dalam tanda kutip terlalu banyak, hati-hati memilih sektornya. Jadi jangan asal menerapkan sektor di dalam proposal, karena konsekuensinya kalau Anda tidak tahu, jadi sebelum Anda menuliskan proposal, ada baiknya Anda meneliti terlebih dahulu sektor apa yang mau saya teliti dan jumlah perusahaannya berapa.
ya, karena kembali lagi bahwa pada saat Anda menuliskan proposal dan Anda tidak tahu sektor apa dan Anda asal saja tulis, maka konsekuensinya nanti akan berdampak pada jumlah populasi dan sampling yang mau tidak mau harus Anda download. Itu adalah jumlah perusahaan per sektor berdasarkan papan utama, ya. Ini adalah sektor yang 11 terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memang terdaftar di IDX, dan ini adalah update terbaru based on sampai dengan konten ini terbuat. Pendek pengetahuan saya, update terbarunya adalah IDX IC 2021, ya. Nah, teman-teman silahkan setelah mendengarkan konten ini silahkan mengupdate kembali proposalnya ataupun tugas akhirnya untuk menyesuaikan sektor mana yang mau diambil. Tentunya penentuan sektor based on fenomena, ya. Penentuan sektor tidak bisa based on, Anda tidak bisa bilang kepada pembimbing penguji misalkan karena perusahaan ini tidak terlalu banyak, itu tidak bisa dijadikan scientific reason. Pemilihan sektor kembali lagi based on fenomena. Artinya, kalaupun memang Anda mau mengkondisikan sektor tertentu menjadi proposal Anda, maka pastikan Anda mencari fenomenanya, kan itu nanti akan di raise up isunya kepada pembimbing, kepada peneliti bahwa Anda memilih sektor berdasarkan fenomena ataupun masalah yang terjadi, bukan karena pemilihan sektor yang sedikit populasinya. Itu dia teman-teman konten kita kali ini, mengupdate sektor dari IDX lengkap dengan 3 papannya. Nanti silahkan diganti saja. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan dan diskusi dengan pembimbing untuk pemilihan sektor yang mana dan apakah pembimbing sudah mengetahui update ini. Oke. Jadi silakan komunikasikan sehingga tidak terjadi asimetri informasi, sehingga antara pembimbing dan mahasiswa bisa memiliki konten informasi yang sama. Semoga bermanfaat. Stay terus di channel Independent Training.